Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Yuningtyas dan kedua rekan saya yakni Senada Novia dan Rahmat Yusuf Wibowo dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang konsep kelembagaan negara. Baik, langsung saja dari saya. Pada dasarnya, lembaga negara tidak memiliki konsep yang secara terminologis berarti tunggal. Artinya, ada banyak sekali pemikiran-pemikiran ataupun pendefinisian dari konsep lembaga negara. Meski begitu, istilah lembaga negara dapat diartikan sebagai badan-badan negara yang ada dalam seluruh pemerintahan, baik itu yang eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Badan-badan negara ini dapat dikategorikan sebagai lembaga negara dengan syarat ia tidak termasuk ke dalam golongan lembaga masyarakat. Dan di sisi lain, lembaga negara dapat dibentuk dengan berdasarkan kepada undang-undang dasar ataupun perundang-undangan lain di bawahnya, asalkan kesemua peraturan ini memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menjalankan tugas serta fungsi dari pemerintahan. Jadi, setiap lembaga negara yang ada akan bergerak dengan cara menciptakan ataupun menjalankan setiap norma-norma. Kemudian mengenai sejarahnya, istilah lembaga negara pada dasarnya adalah istilah yang cukup asing di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya istilah ini dalam berbagai konstitusi seperti Konstitusi RIS, UUD 1950, atau bahkan UUD 1945 yang sebelum direvisi. Baru kemudian istilah lembaga negara ini dapat beberapa kali ditemui di dalam ketetapan MPRS. Sementara itu yang terakhir, Jimli Asyidki telah membagi konsep lembaga negara menjadi dua. Yang pertama, dilihat dari segi hierarki, lembaga negara dapat dibagi menjadi tiga, yakni lembaga tinggi negara seperti presiden, wakil presiden, MPR, dan sebagainya. Yang kedua, lembaga negara seperti TNI ataupun Komnas HAM. Dan yang ketiga, lembaga daerah, contohnya seperti gubernur ataupun segala jajaran pemerintahan daerah. Pembagian yang kedua dilihat dari segi fungsi. Fungsi ini kemudian terbagi menjadi tiga, yakni lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan organisasi kenegaraan. Yang pertama, pada awal abad pertengahan muncul konsep negara Najwa Stat. Lalu pada awal abad ke-19 muncul pemikiran yang lebih luas menghendaki peran negara yang lebih besar untuk menangani masalah kesejahteraan bagi masyarakat. Gejala intervensi negara terhadap urusan-urusan masyarakat luas terus meningkat sampai pertengahan abad ke-20 dalam bentuknya yang ekstrim, yaitu ideologi sosialisme atau biasa disebut komunisme. Nah, hal ini terus berkembang, lalu kemudian runtuh, dan muncullah ideologi baru, yaitu liberalisme serta kapitalisme. Pada tahun 1972 hingga 1974 di Inggris, diperkenalkan organisasi non-elected agencies dengan beragam bentuk, untuk tujuan mencapai economy scale dalam rangka meningkatkan pelayanan umum. Selain itu, juga dibentuk lembaga-lembaga baru yang menangani urusan spesifik. Pada dekade Sawarsa terakhir, di negara-negara demokrasi yang telah mapan seperti Amerika Serikat dan Perancis, berkembang lembaga-lembaga baru yang disebut dengan State Auxiliary Organs sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Namun keberadaannya tidak dalam ranah cabang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif, ada yang bersifat independen dan kuasi independen. Namun demikian, sebagian ahli lain memasukkan independen agensi ini ke dalam ranah kekuasaan eksekutif. Berkembangnya lembaga-lembaga tersebut mengakibatkan fungsi-fungsi kekuasaan yang biasanya melekat pada cabang-cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dialihkan menjadi fungsi-fungsi tersendiri yang bersifat independen. Di Indonesia, lembaga-lembaga semacam itu contohnya Komnas HAM, KPK, Komisi Ombudsman, KY, dan sebagainya. Pada umumnya, pembentukan lembaga-lembaga independen ini didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintahan dinilai tidak lagi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan akan pelayanan umum dengan
standar mutu yang semakin meningkat dan diharapkan semakin efisien dan efektif. Birokrasi yang gemuk, di samping dinilai tidak efisien untuk kepentingan pelayanan publik, juga dinilai cenderung korup, tertutup, dan tidak lagi mampu menampung aspirasi rakyat yang terus berkembang. Dinamika tuntutan demokrasi, hak-hak warga negara, dan tuntutan akan partisipasi terus meningkat dari waktu ke waktu. Karena itu, doktrin pembatasan pemisahan kekuasaan yang memang sudah dikenal sebelumnya diperluas pengertiannya dengan corak bangunan organisasi negara. Semakin mengalami devolusi, dianggap semakin ideal. Itu sebabnya di mana-mana organisasi negara yang mengalami perubahan drastis. Bentuk organisasi pemerintahan yang semula didominasi oleh bangunan struktur departemen pemerintahan sekarang banyak diisi oleh bentuk-bentuk dewan dan komisi-komisi. Bahkan diantaranya banyak juga yang bersifat ad hoc alias tidak permanen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Yusuf. Saya akan membacakan tentang teori penataan lembaga negara. Yang perlu kita ketahui, teori penataan lembaga negara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori konstitusi dan konstitusionalisme. Yang kedua, teori pemisahan kekuasaan, dan yang ketiga adalah rule of law. Menuju teori pertama dulu, yaitu tentang konstitusi dan konstitusionalisme. Menurut James Bridge, segala sesuatu hukum dasar konstitusi suatu negara itu berarti pembentukan. Jadi kata konstitusi itu sendiri berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang bermakna membentuk, dan gabungan dari kata kam dan stature. Dan dalam bentuk jamaknya konstitusi, yaitu constitutiones, yang berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan. Yang kedua, teori pemisahan kekuasaan. Sebelum dikenalnya teori pemisahan kekuasaan dalam negara, seluruh kekuasaan yang ada dalam negara itu dilaksanakan oleh raja. Kekuasaan pada zaman itu dinamakan monarki absolut yang terjadi di seluruh Eropa. Perang yang berkepanjangan menyebabkan para raja tersebut menarik pajak yang tinggi dari masyarakat dan meminta bantuan keuangan pada para bangsawan. Hal ini bertujuan untuk cikal bakal parlemen di dalam suatu negara tersebut. Yang ketiga adalah rule of law. Sebagaimana lazimnya, pengertian konsep rule of law itu senantiasa berkembang dan juga bisa dikatakan sebagai ideologi suatu negara. Dan rule of law tersebut berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum yang lain. Sekalipun konsep ini pada waktu awalnya adalah gagasan yang berkembang di barat, akan tetapi dalam sejumlah sarjana di kawasan Asia akhir-akhir ini menghimpun perdebatan yang dipandang oleh sesuatu yang khas. Makanya rule of law adalah penetapan konstitusi yang mengemukakan sejarah politik dan ekonomi suatu negara. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.